kuasa, berkat, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mengawali ibadah kami. Amin. Saya akan mendasari ibadah pagi hari ini dengan mengingatkan kita bersama akan satu kisah dari 1 Raja-Raja 18 ketika Nabi Elia seorang diri berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Saya menyebut ini moment of truth karena mereka sedang diperhadapkan, bangsa Israel diperhadapkan dengan kenyataan mereka berpaling dari Tuhan, dan hari itu Elia menantang 450 nabi Baal untuk membuktikan Allah mana yang hidup dan yang benar. Peristiwa pertama, Elia memberi kesempatan kepada para nabi Baal untuk memanggil atau berseru kepada ilah mereka, tetapi dari pagi sampai sore ilah yang disembah para Baal itu diam. Bahkan mereka sampai melukai diri, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi ketika Elia berseru kepada Tuhan sambil mempersembahkan korban, api datang dari langit dan membuktikan dia adalah Tuhan Allah yang benar. Dan momen itu membuat bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, mari sama-sama serukan Engkau Tuhan yang benar. Kita berdiri bersama-sama, kita memuji, memuliakan namanya. Hanya Dia gunung batu dan kota benteng di dalam kehidupan kita. Hanya Dia Allah yang benar, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, takkan ku takut. Takkan ku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu samanya, tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam berucap, Engkau Tuhan yang benar. Mari lebih bersuka cita lagi. Kita mau muliakan Dia. Kita mau katakan bersama-sama, Dia adalah Allah yang benar dalam hidup. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Dari hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, takkan ku takut. Takkan ku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, samanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam berucap, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dia Allah yang benar, Dia Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita mau puji namanya. Biar musik memuji Tuhan, kita terus arahkan hati kita kepada Dia. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, aku Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang
Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita terus arahkan hati kepada Dia. Kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Hari-hari ini dunia berusaha membelokkan kehidupan banyak orang percaya. Tapi kita mau ambil komitmen pagi ini. Ketika kita hidup untuk Tuhan. Dan mata kita hanya tertuju kepada-Nya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Katakan bersama, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, aku tetap memandang-Mu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, aku tetap memandang-Mu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya lagi mari berkata, kalau ku hidup
Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh memulai segala sesuatunya itu oleh karena Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Engkau berfirman kepada kami, dan Engkau mencurahkan pengurapan Roh Kudus-Nya kepada kami semuanya, untuk mengajarkan setiap kata firman Allah ini kepada kami Tuhan, dan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah, hamba-Mu siap untuk menyampaikannya, asalkan seluruhnya bersumber dari Dikau, di dalam nama, di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom saudara. Maafkan saya sambil duduk karena kaki saya sakit, gak kuat berdiri lama, sakit. Nah saudara, tema yang diberikan pada mulai awal tahun untuk Andi Offset itu adalah roh gairah, spirit yang bergelora. Dan di dalam era kerajaan ini dan hikmat kerajaan yang turun, dan ini harus diajarkan berkali-kali berturut saudaraku, nggak bisa cuma sekali dua kali, tapi diingatkan terus dari waktu ke waktu. Nah saat ini saya akan menyampaikan, ini mungkin yang kedua, bahwa hidup menurut roh ini penting sekali, yaitu roh kita ini yang sudah dibenarkan, dibangun oleh Roh Kudus-Nya, ya, yang mengajarkan setiap kata firman Allah ini. Jangan hidup menurut daging, karena di situ tidak akan bergelora roh kita ini, dan hikmat kerajaan itu tidak akan turun, saudaraku. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23 ditulis. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 ditulis, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan itu berurusan dengan roh dan jiwa kita ini. Nah, di dalam perjalanan hidup ini, dari waktu ke waktu ini, roh, jiwa, dan tubuh ini pertama harus berjuang. Harus berjuang, saudaraku. Berjuang itu artinya menggerakkan hidup kita ini untuk berbuat sesuatu. Ya, digerakkan untuk melakukan sesuatu. Tanpa berjuang nggak bisa. Jadi yang pertama dalam perjalanan hidup ini, ya, roh, jiwa, dan tubuh kita harus berjuang. Yang kedua itu harus berfungsi, saudaraku. Kalau tidak berfungsi itu kita makin hari itu makin lemah, saudaraku. Saudara, usia saya sekarang hampir berapa minggu lagi 76. Saya tetap berjuang. Saya tetap berfungsi, saudaraku, di tengah-tengah pelayanan apa macam-macam. Ya, itu yang kedua, berfungsi. Yang ketiga itu harus seimbang, saudaraku. Roh, jiwa, dan tubuh ini harus seimbang, dibangun, baik rohnya, baik jiwanya, baik tubuhnya, ya, diberi makanan. Makanan roh adalah firman Allah, kalam Allah, kehidupan doa. Makanan jiwa itu adalah ilmu pengetahuan, bacaan yang sehat, saudaraku, dan bacaan yang paling sehat itu adalah firman Allah. Makanan tubuh itu ya makanan sehari-hari, minum vitamin, olahraga, tidur secukupnya, ya istirahat secukupnya. Jadi itu dibuat seimbang. Tidak bisa kalau hanya makan aja untuk tubuh tapi roh dan jiwanya tidak diisi. Harus diberi makanan yang seimbang. Yang ketiga, yang keempat itu hidup ini harus berkualitas, saudaraku. Membangun hidup ini penuh dengan kualitas, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, ya, hakikat kehidupan yang sejati itu karena kehidupan yang dibangun berkualitas untuk orang lain,
untuk keluarga dan lain-lainnya, untuk usaha. Yang berikutnya, hidup ini harus bermanfaat, saudaraku. Ya, kalau tidak bermanfaat itu kan Tuhan itu selalu memberikan peluang-peluang di dalam hidup kita ini, dan harus dimanfaatkan setiap peluang ya yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita ini, ya, bermanfaat sampai akhir hidup ini, saudaraku. Nah, roh itu dalam arti gairah, dalam arti spirit, ya. Roh ini yang harus bergelora, ya, dalam arti hasrat, saudaraku. Itu roh, saudaraku. Ya, yang memberikan kehidupan, ya, dalam tubuh, dalam jiwa kita ini. Itu semua yang dilahirkan, ya, gairah, spirit, ya, dalam roh ini yang dilahirkan dalam perjalanan hidup kita ini dalam pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Saudara, ini akan membuat roh kita itu bergelora, ya. Memang pelanggaran Adam dan Hawa itu mengakibatkan manusia hidup dari standarnya Allah, hidup dalam keadaan yang jauh dari apa yang dirancang oleh Tuhan, ya, dari apa yang diinginkan Tuhan. Manusia ini menjadi makhluk yang gagal, saudaraku. So, pada waktu diciptakan itu sempurna, ya, roh tubuh jiwa, roh jiwa tubuh ini sempurna, ya, diciptakan itu sama dengan kehendak Bapa, dengan pikirannya, dengan perasaan Bapa itu sama. Dan Bapa berfirman, taklukkanlah bumi, kuasailah dan isilah bumi ini. Otoritas kerajaan, hadirat kemuliaan Allah itu turun. Dan otoritas kerajaan itu diberikan untuk menaklukkan, menguasai, dan mengisi bumi. Sayangnya manusia jatuh di dalam dosa. Dan dampak dari dosa ini yang membuat manusia terus-menerus, ya, mengalami berbagai macam keadaan yang menyulitkan dan lain sebagainya, saudaraku. Kejahatan demi kejahatan, waduh, macam-macam. Kehidupan di dalam kedagingan. Dan ini yang membuat manusia itu berada di dalam kodrat dunia ini, bukan kodrat ilahi seperti yang diciptakannya sejak semula. Tetapi apa yang dirancang oleh Bapa tidak akan sia-sia. Dan Bapa mengembalikan manusia kembali kepada apa yang dirancangnya sejak semula dengan memberikan anaknya Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib dan korban tubuh dan darahnya ini dalam rangka mengembalikan manusia ini seperti yang dirancangnya sejak semula. Saudara pegang semua ini dalam perjalanan hidup saudara ini, saudaraku. Nah, jadi kegagalan manusia ini membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan otoritas kerajaan untuk menaklukkan, menguasai, dan mengisi bumi ini. Jadi gampangnya itu manusia ini tidak memiliki kehidupan yang ideal lagi di dunia ini. Oleh karena itu Roh Kudus mengajarkan firman dari waktu ke waktu. Roh Kudus membimbing, menuntun kita supaya kita ini menikmati satu kehidupan yang ideal, yang sesuai yang dirancang oleh Tuhan sampai pada akhirnya, ya. Ya, memang yang paling mengerikan ya bayang-bayang maut, neraka itu yang menghantui kita ini, ya. Ini yang membuat manusia itu, ya, lepas dari kemuliaan Allah, terpisah dari Allah selamanya. Dan ini yang namanya kutuk itu, saudaraku, ya. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang pertama, nanti jamnya, masih dalam Roma 8 ayat yang pertama ditulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini dalam bahasa Indonesia bunyinya seperti itu, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tapi dalam teks aslinya ditulis mereka yang hidup menurut roh. Ya, ini jangan semata-mata diterjemahkan mereka yang hidup menurut Roh Kudus. Jangan, hidup menurut roh kita ini yang sudah dibenarkan,
yang sudah dibangun oleh Roh Kudus yang mengajarkan setiap kata firman Allah itu kepada kita ini, sehingga kita tidak hidup menurut daging lagi. Sebab kalau kita hidup menurut daging, ya ada kekecewaan, kepahitan, kesusahan, kesedihan, kegagalan dan lain sebagainya. Itu membuat roh kita, spirit, hasrat hidup ini tidak akan bergelora, saudaraku. Ya, membuat mati, susut gitu, saudara. Tidak bergelora lagi roh hidup kita ini, ya. Ya. Jadi tapi sekali lagi jangan itu ditafsirkan hidup menurut Roh Kudus, yaitu roh kita ini loh, saudaraku, yang sudah dibangun oleh Roh Kudus yang mengajarkan setiap kata firman Allah ini. Roh Kudus fungsinya hanya membimbing, hanya menuntun, hanya menunjukkan jalan, hanya mengajar dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Itu fungsi Roh Kudus, saudaraku. Nah, kalau dikatakan kemerdekaan dari hukum dosa atau maut itu bukan karena tindakan Roh Kudus semata loh, saudaraku. Ya, melainkan Roh Kudus itu hanya menuntun seseorang itu untuk mengalami proses hukum roh kehidupan ini. Roh Kudus hanya menuntun, membimbing, mengajarkan, menunjukkan jalan, saudaraku. Dalam Roma 8 ayat yang kedua ditulis roh yang memberi hidup, ya. Ini dalam bahasa aslinya diartikan hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus kalau baca bahasa aslinya, saudaraku. Roh yang memberi hidup, ya. Jadi ini adalah digambarkan sebagai tatanan hidup seseorang itu dalam kodrat hidup ilahi seseorang, saudaraku. Ya. Nah, saudara, kalau dipelajari itu memang Tuhan itu luar biasa. Tatanan yang dia berikan itu rapi, tertib, disiplin, ya, akurat sekali, dan itu realistik semuanya, tidak ada mistiknya sama sekali, saudaraku. Itu adalah tatanan yang Roh Kudus berikan di dalam perjalanan hidup kita ini, saudaraku. Ya. Nah, saudara, kalau di dalam kata kehidupan itu, kalau dalam teks aslinya itu namanya zoe, Z-O-E. Zoe itu adalah keadaan seseorang yang memiliki vitalitas gitu, saudaraku. Ya, atau yang menghidupkan, atau yang menggerakkan, atau yang ya menggelorakan. Ya, itu dari roh kita ini, saudaraku. Nah, seringkali penafsiran yang salah itu terjadi kalau semua orang Kristen atau yang merasa sudah percaya Yesus itu sudah dibebaskan dari hukuman, sudah selamat, walaupun mereka itu belum hidup menurut roh. Ini kesalahpahaman, saudaraku, dalam pengajaran bahwa mereka percaya, udah mereka merasa jadi Kristen, ya, mereka merasa sudah diselamatkan, padahal belum hidup menurut roh, masih hidup menurut daging, kepahitan, kejengkelan, kekecewaan, ya, kejahatan dan lain sebagainya. Mereka itu merasa sudah beriman dengan benar, dan iman seperti itu mereka merasa itu sudah menyelamatkan. Ini fatal ini, saudaraku. Padahal mereka belum hidup menurut roh, masih hidup menurut daging. Hal ini sama dengan, saya gambarkan sama dengan aktivitas pikiran itu sudah menyelamatkan gitu loh. Hanya aktivitas pikiran saja yang menyelamatkan. Sehingga iman kita itu hanya dipahami sebagai aktivitas dalam pikiran. Padahal iman itu harus dilakukan oleh karena firman Allah. Ya. Iman itu karena perbuatan. Nah, saudara, salah memahami hal ini, saudaraku, membuat orang Kristen itu tidak berjuang. Ya. Padahal orang Kristen harus berjuang mengisi hidupnya, rohnya dari hari ke hari dengan firman Allah oleh pertolongan Roh Kudus itu. Ya, sehingga kalau seperti ini keadaannya kan
manusia rohani itu kan hidupnya kualitasnya itu sama saja dengan manusia duniawi, saudaraku. Ya, jengkel, marah, kecewa, kepahitan, bertengkar dan lain sebagainya. Ya, ini yang dimaksud masuk dalam penghukuman kekal itu, saudaraku. Ya. Nah, kalau bicara faktanya masih ada waktu. Nah, saudara, kalau bicara faktanya, ya banyak orang Kristen itu berpikir ya bahwa ada dalam Yesus Kristus itu berarti beragama Kristen. Ya, ada dalam Yesus Kristus Tuhan itu terpikirnya udah beragama Kristen. Ya, inilah yang membuat bahwa orang Kristen itu sudah merasa ada dalam Kristus Yesus itu, mereka merasa sudah selamat. Ya, bebas dari hukuman atau kutuk dan berhak masuk surga, saudaraku. Dan banyak orang Kristen yang sudah terbiasa dengan standar-standar dunia ini, saudaraku. Padahal mereka belum hidup menurut roh, masih menurut daging. Ya, dan mereka menganggap standar dunia ini ya normal-normal aja sudah. Ya, semua melakukan biasa-biasa aja. Ya, ini keadaan dunia sekarang ini, saudaraku. Nah, oleh karena itu terjadilah pergerakan-pergerakan kaum muda. Ya, di gereja-gereja itu mereka sekarang banyak yang tidak datang ke gereja, tapi mereka itu lewat YouTube dan lain-lainnya mereka bisa dengerin khotbah si A, si B, si C, yang khotbahnya tidak hanya melulu berkat-berkat jasmani, ya perpuluhan dan lain sebagainya, tetapi firman yang keras, yang kuat, firman yang menerobos itu yang mereka mau dengarkan. Nah, padahal orang yang hidup dalam Kristus Yesus adalah orang yang hidup menurut roh sebetulnya, saudaraku, yaitu rohnya sendiri yang telah dibangun oleh Roh Kudus dengan mengajarkan setiap kata firman Allah ini. Ya, supaya apa? Supaya perjalanan hidup kita ini sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan perasaannya, sama seperti yang diciptakannya sejak semula. Nah, di dalam era kerajaan sekarang ini, Bapa sedang mengembalikan kita itu kembali kepada apa yang dirancangnya sejak semula. Dan era kerajaan ini adalah eranya hidupnya Yesus Kristus Tuhan, membangun kebersamaan seperti Yesus Kristus Tuhan. Tutur kata kita, perilaku kita, pikiran, perasaan kita ini, ya. Nah, oleh karena itu kita ini tetap harus berjuang dan berada dalam berkeadaan seperti Yesus Kristus Tuhan. Ini era kerajaan, saudaraku. Ini yang ditangkap oleh kaum muda terutama sekarang ini, ya, lewat YouTube dan lain-lainnya mereka menangkap ini. Jadi eranya membangun kebersamaan seperti Yesus Kristus Tuhan itu untuk sampai kepada kekekalan itu, ya. Tapi ini tidak bisa otomatis, ini perlu perjuangan, perlu waktu yang panjang, saudaraku. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang kedua ditulis, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum mautnya. Jadi kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut ini bukan karena tindakan Roh Kudus secara sepihak, loh, bukan, melainkan Roh Kudus menuntun seseorang, ya, membangun seseorang, menunjukkan jalan seorang untuk mengalami proses hukum roh kehidupan itu, saudaraku. Jadi proses itu ada, saudaraku, untuk membentuk, membangun iman kita, untuk membentuk, membangun roh kita ini, saudaraku. Makin hari itu makin kuat, apalagi ini akhir zaman, saudaraku. Ya, keadaan berubah total. Di Indonesia ini yang namanya korupsi makin nekat, saudaraku. Yang namanya kejahatan itu makin nekat, saudaraku. Ya, bencana-bencana alam semua terjadi, saudaraku. Dan roh kita itu harus kuat betul menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada hari-hari akhir ini. Nah, sehingga pergumulan kita
setelah terima keselamatan itu, jadi kita itu memiliki hidup yang benar, bukan memiliki hidup menurut daging kita ini, saudaraku. Itu akan menjerumuskan kita. Nah, jadi waktunya 35 menit. Nah, sebelum mengenal keselamatan, kita mengenal dosa sebagai pelanggaran. Itu dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini membangun norma-norma hidup ini yang benar. Tetapi di dalam hukum kasih, ya di dalam perjanjian baru, saudaraku, yang dibangun ini adalah kehidupan yang dikuasai oleh kasih Kristus. Sehingga hakikat hidup yang sejati itu adalah kasih yang keluar dari hidup kita ini. Loh, Yesus naik ke atas kayu salib. Dia korbankan tubuh dan darahnya hanya untuk mengasihi orang berdosa, loh, saudara. Hanya untuk mau menyelamatkan orang berdosa. Oleh karena itu membangun kebersamaan seperti Yesus Kristus Tuhan. Itu wujud kasih itu yang harus ada dalam hidup kita ini. Dan ini adalah membuat buah-buah roh itu ada. Kalau hidup menurut daging tidak akan ada buah-buah rohnya. Tapi hidup menurut roh ini akan membuat buah-buah roh itu keluar dari hidup kita ini. Ya. Nah, saudara, jadi saudara, saya simpulkan bahwa menjadi Kristen itu ya harus membiasakan apa yang dialami, bukan apa yang diyakini. Alami, saudaraku. Saudara ibadah, saudara mesti mengalami di tengah pujian penyembahan ada hadirat Tuhan itu turun. Pada waktu firman disampaikan, saudara harus mengalami bagaimana Roh Kudus itu mengajarkan firman itu dalam hidup kita ini. Seringkali dulu orang mengkritik, wah firman ya mengono tok wae. Nanti dulu, setiap kata firman Allah itu pasti Roh Kudus akan membangun hidup kita ini. Dan kita itu harus mengalami betul, jangan cuma meyakini, saudaraku. Ya seringkali saya katakan seperti tengah malam jalan di kuburan, itu gembrinding, waduh, ono setan kan kerasa gitu. Nah di tengah ibadah pun kita harus mengalami hadirat Tuhan itu turun. Dan itu yang membangun roh kita ini. Makin hari itu makin kuat. Ya. Kalau kita itu berasal dari keyakinan saja, itu fantasi itu, saudaraku. Itu hanya membangun fantasi-fantasi, ya, tidak bisa merasakan apa yang dialami, saudaraku. Ya, jadi pengalaman secara konkret ini loh, saudara, yang merubah kehidupan roh kita, yang mengubah kehidupan seseorang, membuat kita itu bisa memiliki roh yang segambar dengan Roh Kudusnya itu. Dan ini yang kita butuhkan di dalam perjalanan hidup ini, saudaraku. Tuntunan Roh Kudus itu membuat hikmat-hikmat itu turun. Ada kepandian-kepandian, ada kecerdasan-kecerdasan khusus yang turun dalam hidup kita ini. Karena Yesus sebagai kepala, dan kepala sebagai dengan tubuh ini bersatu. Kita adalah tubuhnya, saudaraku, yang menjadi satu dengan kepala. Download semuanya yang di kepala ini. Dan itu membuat kecerdasan dalam roh kita itu, dan jiwa kita itu akan terjadi. Ya. Jadi kalau kita membiasakan diri dengan merasakan apa yang diyakini, maka iman kita itu hanya berada di pikiran saja. Ya, atau hanya berada di nalar saja, saudaraku. Ya, semua hanya dipecahkan dalam keyakinan pikiran. Ini yang membuat kita itu tidak bertumbuh roh kita ini, saudaraku. Ya, jadi di sini Tuhan itu hanya fantasi, ya, sehingga berurusan dengan Tuhan itu hanya dengan pikiran dan memakai setiap kejadian hidup itu sesuai dengan filosofi duniawi ini. Oh ini begini, oh ini begitu, dan lain sebagainya. Saya kalau podcast Hati Gembala itu kan pertanyaannya sebagian menyangkut mengenai ini, saudaraku. Nah, orang yang memiliki hidup seperti ini tidak memiliki roh dalam arti spirit, hasrat, ya, yang dilahirkan dari perjalanan hidupnya seturut dengan pimpinan Roh Kudusnya yang mengajarkan setiap kata firman Allah ini. Ya,
Mereka belum hidup menurut roh dengan benar, masih hidup menurut daging. Ini yang membuat kita itu tidak berbeda dengan orang dunia ini. Ya, jengkel, kecewa, kepahitan, sakit hati dan lain sebagainya. Saudara, kekristenan itu kan bukan agama hukum ya, tapi jalan-jalan hidup, saudaraku. Dan ini yang harus dibangun dari waktu ke waktu ya. Kita harus berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Ya, maka dari situ saudaraku, buah-buah roh itu akan keluar dari hidup kita ini, saudaraku. Ini bukan sesuatu yang sulit, bukan, tapi perlu dibangun dari waktu ke waktu ya. Roh Kudus sebagai pendamping. Roh Kudus aktif memimpin ya, yang orang yang memberi dirinya percaya, dipimpin oleh Tuhan melalui ketekunannya di dalam mengisi hidupnya oleh firman Allah yang diajarkan oleh Roh Kudusnya ini, sehingga berjalan seirama dengan Roh Kudus itu. Ini yang membuat kemenangan demi kemenangan itu terjadi. Tinggal 2 menit. Nah, hasil pimpinan Roh Kudus ini membuat seseorang memiliki Roh Kristus, yang artinya hidup ini berkualitas gitu, saudara, seperti Yesus Kristus Tuhan, seperti apa yang difirmankan, saudaraku. Ya, nah sampai pada level seperti ini, orang itu bisa diajak menderita karena Kristus Yesus Tuhan gitu. Ya, orang itu bisa mengalami kesulitan-kesulitan hidup ini ya di dalam perjalanan hidupnya dan menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepada kita. Sampai pada level ini itu bisa terjadi. Saudara, di dalam usaha ini, dalam pekerjaan pasti ada kesulitan, pasti ada sesuatu yang nggak enak dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita dipakai sebagai bejana kemuliaan Allah untuk melakukan terobosan baru, dan itu diperlukan roh yang bergelora, hasrat hati ya, hidup spirit ya yang bergelora dari waktu ke waktu oleh karena Roh Kudus yang mengajarkan firman Allah itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kami percaya setiap kata firman Allah itu membangun hidup kami. Setiap kata firman Allah itu membentuk hidup kami ini lebih hari, lebih kuat, lebih berkenan di hadirat Bapa. Kami percaya setiap kata firman Allah ini yang diajarkan oleh Roh Kudusnya akan menuntun jalan-jalan hidup kami sampai pada akhirnya akan membawa hidup kami hidup menurut roh, tidak menurut daging, saudaraku. Oleh karena pimpinan Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan, hamba-Mu ini berdoa, tumpangkan tangan-Mu kepada masing-masing pribadi ini satu persatu Tuhan. Beri berkat kesehatan, beri perlindungan yang sempurna, beri rahmat yang Kau gantikan baru setiap pagi, yang Kau curahkan kepada semua hamba-hamba-Mu ini satu persatu, beserta dengan seluruh keluarganya, beserta dengan seluruh orang tua, anak, cucu, menantu, seluruhnya, rumah tangganya Tuhan. Dan diberkati pekerjaan mereka semuanya, supaya mereka menjadi berkat juga untuk orang lain, dan buah-buah roh itu keluar dari hidup mereka di dalam melakukan tugas sehari-hari demi nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati penerbitan buku rohani, buku umum, bahana, renungan-renungan harian, diberkati toko-toko buku yang memasarkannya, diberkati semua penulis pengarangnya, pembacanya, semuanya, penyalur-penyalurnya diberkati. Berkati stokis di seluruh Indonesia, seluruh pimpinan, karyawan, staf,
Stokis Andi Offset Indonesia diberkati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati tetangga kami, kiri kanan muka belakang kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Makasih Tuhan, berkati saudara. Terima kasih Pak Gondo atas firman hari ini yang sudah ditaburkan bagi kami semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan pelayan